Haleluya. Selamat pagi semuanya. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kalau kita diberikan kesempatan, kita bersyukur dan kita bersyukur kita masih bisa bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita akan mulaikan ibadah ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah ini, dimana kalau kami bisa berkumpul menikmati hadirat Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan setiap umat Tuhan yang hari ini datang, mereka akan membawa kemenangan ketika mereka pulang. Bahkan setiap anak-anak Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan sertai, tibakan di tempat ini dengan segala selamat, dan tak kurang apapun, dan dapat bersama-sama dengan kami menikmati hadirat Tuhan. Kami tahu hanya kami dan Engkau yang ada di tempat ini. Segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang coba mengganggu kami, mencoba mengganggu konsentrasi kami, kami tolak semuanya di dalam nama Yesus. Dan kami mau siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab
ucapan syukurmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini muliakan, amin. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang berkata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Boleh saudara angkat tangan sama-sama, kita mau katakan kepada Tuhan, dimuliakan, haleluya. Oh, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan, Yesus Kau Rajaku. Beri sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, yang siap memuji Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan, amin. Kekuatan, kesehatan menjadi milik bagian kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sama-sama katakan, diberi
membangkitkan. Amin. Silakan duduk, kita akan melihat video. Selamat hari Minggu. Kita ada pada minggu terakhir di bulan November ini. Berarti sesudah itu kita ada pada minggu-minggu Advent atau minggu-minggu menantikan hari Natal. Hari Natal adalah sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Dunia saat itu kacau balau. Israel sedang dijajah oleh Romawi dan masyarakat Israel hidup dalam ketakutan, kesulitan karena hidup di dalam penjajahan. Dan pada saat itu di Taman Efrata, para gembala sedang menjaga kawanan domba. Tiba-tiba datanglah berita dari sorga. Malaikat datang berkata, "Jangan takut, karena hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Itulah Tuhan Yesus Kristus." Dan dia disebut Yesus karena dia datang untuk mengampuni dosa kita. Dia disebut Immanuel karena dia akan beserta dengan kita sampai akhir zaman. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita, supaya hari Natal kita beberapa minggu yang akan datang akan berlangsung. Dan biarlah kita menikmati sukacita dari Natal. Berita dari sorga, jangan takut, aku beserta dengan kamu. Sukacita sorgawi, damai sorgawi tetap ada dalam kehidupan kita. Di masa pandemi sekalipun, di masa yang sukar sekalipun, di masa yang sulit sekalipun, tetapi kita harus tetap maju dan maju. Mungkin majunya perlahan, mungkin majunya bertahap, tetapi Tuhan mau kita maju terus. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan bagi saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan Natal, Tuhan memberkati. Dan bagi yang belum memberikan persembahan Natal, saudara dapat memberikan persembahan Natal lewat kotak yang ada atau pada nomor rekening yang tercantum dalam video ini. Tuhan Yesus memberkati. Gembala Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Amin. Kamu terlebih besar, Benar Tuhan. Tuhanku tak
Inilah pujian penyembahan kami yang kami naikkan, persembahkan kepada Tuhan Yesus. Biarlah menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan pagi ini. Dan ketika Tuhan disenangkan dan disukakan dengan pujian penyembahan kami, bagian Tuhan untuk memberkati kami pagi hari ini melalui firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Kami diberkati melalui firman Allah. Urapi kami hamba-Mu Tuhan. Kuasa iblis dijauhkan dari tempat ini. Kuasai hati kami, ruangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mengucap syukur kami terima berkat firman. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh hambanya, keluarga Bapak Pendeta Dani Rumokoy sudah menerima kami, saya dan istri, untuk melayani pada sesi yang pertama dan kedua pagi ini. Sedikit tentang kami, saya Pendeta Rofi Soriton bersama istri dan keluarga melayani Tuhan di satu tempat di pinggiran kota Jember. Kami melayani di sana dan saya dan istri dikaruniai 2 orang anak dan mantu dan 1 cucu. Puji Tuhan, kita ada pada pagi hari ini dan saya percaya dan yakin kita datang di tempat ini untuk diberkati oleh Tuhan. Pulang membawa berkat-berkat Allahi dari Tuhan Yesus Kristus. Kita segera masuk dalam firman Tuhan. Dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-14. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-14. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri semua, saya bacakan firman pendahuluan pagi hari ini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk semua. Haleluya. Judul firman Tuhan pagi hari ini, apakah arti hidupmu? Sesuai dengan ayat pendahuluan atau ayat pokok kita pagi hari ini. Berbicara tentang hidup atau kehidupan, pastilah dia bernafas, menunjukkan ada kehidupan. Saya dan saudara ada pagi hari ini, berarti kita masih bernafas. Amin. Kemudian berbicara hidup dan kehidupan, kita masih bisa bergerak, beraktivitas, kita ada di gereja, memuji, menyembah, dan mengagungkan Tuhan pagi hari ini. Hidup dan kehidupan artinya kita ada sampai pagi hari ini. Semua karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Ada macam-macam orang memaknai tentang hidup, tentang kehidupan ini. Berbeda-beda sudut pandang orang tentang hidup. Yang pertama,
Ada orang yang memaknai hidup ini adalah ketentuan dan ketetapan Allah. Iya, benar. Ada juga orang yang memaknai hidup ini adalah mencari kesenangan, mencari ketenangan, dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk hidup ini. Hanya itu saja. Dan yang ketiga, ada juga yang memaknai hidup ini untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Yang nomor 3 ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di dunia ini, diberi hidup, artinya tugas kita adalah untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Amin. Pagi ini kita ada di gereja, tujuannya apa? Adalah untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Berbicara tentang hidup ini, dalam bahasa Yunani ada 2 pengertian. Yang pertama, bios. Hidup, bios, artinya hidup yang fana, tidak punya makna rohani, bersifat daging. Tapi yang kedua, hidup soeh, artinya hidup yang bersifat kekal. Hidup di mana Tuhan ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit saya bersaksi. Pada bulan Juli, pas tanggal 18 hari Minggu waktu itu, saya terpapar COVID-19. Saya sudah rasakan seperti apa alami COVID, saudara. Hari pertama, saya mengalami kritis di salah satu rumah sakit di IGD. Saya berpikir saya sudah tidak ada harapan. Maksudnya sudah sampai pada saat itu. Tapi puji Tuhan saya masih sempat video call dengan istri, minta didoakan. Pada waktu saya didoakan beberapa menit selesai, saya pingsan menurut perawat waktu itu. Karena saya punya bawaan asma. Saturasi pada waktu itu 80. Dan hari itu merupakan hari bersejarah bagi saya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama berapa hari saya dirawat dan saya diasingkan oleh Tuhan di rumah sakit, dan saya belajar tentang hidup ini. Seperti apa saudaraku sekalian tentang hidup ini? Artinya saya lebih berkomitmen kepada Tuhan. Dan kami semua terpapar, termasuk orang tua saya umur 82 tahun. Tapi puji Tuhan sampai saat ini saya ada sebagaimana saya ada. Haleluya. Saya katakan, Tuhan, saya mau melayani Engkau lebih bersungguh-sungguh lagi. Tuhan dengar doa saya dan kami keluarga. Dalam perenungan saya pada waktu itu selama saya diasingkan 12 hari di rumah sakit. 3 hari saya kritis, saudaraku sekalian. Saya mendapatkan warning dari Tuhan. Teguran dari Tuhan. Saya dapatkan yang pertama, hidup itu untuk Kristus. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Allah menciptakan dan memberikan kita kehidupan, nafas, memberikan kita kesehatan, bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa beribadah pada pagi hari ini. Ini anugerah Tuhan. Bapak Ibu, kita mau balas dengan apa?
anugerah Tuhan, kekuatan, kesehatan, nafas, kita bisa bergerak, beraktivitas dan diberkati oleh Tuhan. Selain kita memuliakan Tuhan, selain kita menyenangkan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, katakan amin. Kadang-kadang kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Hidup ini sudah anugerah Tuhan. Dengan Tuhan kita hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, untuk ibadah, untuk waktu berikan kepada Tuhan. Tujuan hidup ini saudaraku sekalian untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Tujuan hidup ini saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita ada pagi hari ini bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan itu yang Tuhan inginkan di hari-hari ini. Supaya rohani kita, untuk supaya iman kita, untuk supaya persekutuan kita dengan Tuhan intens dan semakin dekat, semakin akrab dengan Tuhan. Dan apa yang kita butuhkan Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Tujuan hidup ini menjadi mitra kerja Allah. Artinya saudara, mungkin saudara tidak seperti kami dengan Om Denny, dengan Tante. Tapi paling tidak kita mendoakan jiwa-jiwa yang lain. Bisa bersaksi ketika saudara ada di toko, saudara ada di tempat pekerjaan. Saksikan kebaikan Tuhan, saksikan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada saya dan saudara, yaitu berkat-berkat Tuhan. Dan khususnya keselamatan yang Dia berikan kepada saya dan saudara. Yang kedua, hidup untuk memberi buah. Haleluya. Filipi 1 ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup ya, di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Buah di sini adalah berbicara tentang buah kebaikan. Buah kesetiaan. Saudaraku sekalian, buah ketundukan terhadap Tuhan. Tunduk kepada Tuhan artinya kita loyal 100% kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan berarti kita patuh kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan berarti kita berbakti kepada Tuhan. Seperti seorang anak yang memiliki orang tua. Anak itu harus berbakti, tunduk, loyal kepada orang tua. Amin. Sebagaimana kita anak-anak Tuhan harus tunduk, loyal, berbakti kepada Tuhan. Kemudian buah yang kita tunjukkan adalah buah kesetiaan kepada Tuhan. Komitmen setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Saya sering katakan kepada jemaat yang kami layani. Apapun yang terjadi, masalah, sakit, penyakit, tetap setia kepada Tuhan. Ada pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata apa? Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik kepada saya dan saudara, sekalipun hari-hari ini kita mengalami masalah, mengalami persoalan, sakit, penyakit, pandemi hampir 2 tahun. Berdampak dalam segala bidang. Sendi-sendi kehidupan, ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya. Tetapi kalau kita ada sampai pagi hari ini, saudaraku,
Itu kemurahan Tuhan. Saya dan keluarga ada sampai hari ini, itu kemurahan Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan, saya mau lebih setia, saya mau lebih lagi taat kepada Tuhan. Karena kemurahan Tuhan dalam hidup saya, hidup kami, demikian juga hidup saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini waktu Tuhan bagi saya dan saudara. Mari kita berbuah yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan berbuah yang baik kepada orang lain. Beri senyum itu kepada orang lain, satu buah memberkati mereka. Saudaraku sekalian, dan yang ketiga, hidup itu adalah kesempatan. Ada pujian katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini, haleluya, hidup ini harus jadi berkat. Hubungannya dengan waktu dan kesempatan dari Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, kalau kita ada pagi hari ini, sepanjang malam kita bangun, kita tidur, pagi-pagi kita bangun. Luar biasa mujizat Tuhan, ketika kita tidur, kita lelap, bahkan kita ngorok, kita sudah enggak tahu apa-apa. Tahukah saudara, bahwa ketika kita ngorok, kita tidur lelap, ada Tuhan yang datang menjaga saya dan saudara. Saya mau katakan pagi hari ini, Tuhan menjaga kita, menyertai kita 12 jam di satu hari, 12 jam di malam hari, siang malam hari, 24 jam. Saudaraku sekalian, dia jaga, dia lindungi, dia sertai kita. Seringkali gak sadar dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup saya dan saudara. Sebab itu saya katakan tadi, seringkali kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Pelayanan kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Untuk memberi kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Kendati saudaraku sekalian, terlalu besar dan terlalu luar biasa berkat dan pertolongan Tuhan. Nafas saudaraku sekalian, detak jantung itu berkat Tuhan. Satu detakan jantung itu berkat Tuhan. Saudara, kita menghirup udara, itu berkat Tuhan. Kita masuk, saudaraku sekalian, oksigen keluarkan. Demikian juga sebaliknya terus, saudaraku sekalian. Pada waktu saya ingat, saya sudah katakan kepada istri saya di video call, Mi, saya sudah gak kuat. Nafas saya saturasi 80, asma diserang oleh COVID. Saya sudah tidak kuat. Saya tutup telepon, saya gak sadarkan diri. Saya berpikir, saya pikir saya sudah berangkat. Tapi puji Tuhan, saudaraku sekalian, hidup ini adalah kesempatan, saudaraku sekalian. Saya teringat pada waktu Yunus berdoa ketika dia ada di perut ikan. Pasti dia katakan, Tuhan beri kesempatan kepada saya. Saya bertobat dan saya melayani Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan dengar dalam Yunus 2 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Saudara baca saja di rumah. Lalu yang kedua, apa yang terjadi kepada Hizkia? Ya, satu pengalaman yang dialami oleh Hizkia. Firman Tuhan datang kepada Hizkia, kamu akan mati melalui Yesaya. Dan apa
tanggapan respon dari Hizkia. Tuhan, berikan kesempatan kepada saya untuk hidup. Dan saya percaya dia ada komitmen kepada Tuhan untuk lebih setia kepada Tuhan. Dan Tuhan dengar doanya. Tuhan katakan, aku memberikan engkau lagi 15 tahun lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi saudaraku sekalian, pertanyaannya kepada saya dan saudara, apakah kita siap untuk hidup ini? Kesempatan yang Tuhan berikan kepada Tuhan untuk setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, dekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga apa yang saudara inginkan, rindukan, saudara diberkati oleh Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan hari-hari ini, Tuhan memberikan nafas, kesehatan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, beribadah dan melayani Tuhan. Kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Hari ini saudara tidak akan terulang kembali. Besok hari yang lain, waktu yang lain, lusa waktu yang lain. Kesimpulan dari firman Tuhan pagi hari ini, kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kita tetap loyal kepada Tuhan. Kita tetap dengar-dengaran kepada Tuhan. Sebab hidup ini adalah kesempatan Tuhan berikan untuk saya dan saudara. Tuhan memberkati firman Allah pagi hari ini. Mari kita renungkan. Saya mau ajak kita nyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya, haleluya. Hidup ini, mari kita bangkit berdiri semua. Kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, Bapaknya aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. hidup ini, Hidup ini adalah kesempatan untuk terima kasih Tuhan. melayani Hidup, Tuhan. kesehatan, Jangan sia-siakan bagi kami apa yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi
Kalau kami ada sampai pagi hari ini semua karena berkat Tuhan. Bukti kebaikan kuasa Tuhan, kami sehat, kami diberkati, kami masih bisa bersekutu pagi hari ini, memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu di tempat ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan GPDI Tiberias Pare. Kami semakin hari dekat dan setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kami kembalikan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita sudah berkati lewat firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri sambil kita mengangkat tubuh dari Tuhan, tubuh yang sudah dihancurkan di kemuncak Golgota, dan dosa-dosa kita, kata Alkitab, diampuni. Meskipun dia harus menderita, kitab Yesaya katakan dia sudah bukan seperti manusia lagi, tetapi seperti hewan yang dibantai, domba yang disembelih. Tapi oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya kita sembuh, bahkan dosa kita diampuni. Mari kita angkat tubuh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, tubuh-Mu yang suci dan murni Tuhan. Kami akan menikmati tubuh-Mu dan kami akan menjadi satu dengan Engkau. Kami bukan hanya ingat Engkau, seperti firman-Mu berkata, setiap kali kami melakukan perjamuan kudus, ingatlah akan Aku. Kami bukan hanya ingat, tapi kami mengasihi, mencintai Engkau. Karena di masa pandemi ini kami masih hidup, kami masih ada semata-mata karena pemeliharaanku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mari kita nikmati tubuh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kita mengangkat darah Yesus. Kalau mata rohani kita terangkat di kemuncak Golgota, ada satu tubuh yang terkulai patah di sana. Kepalanya bermahkotakan duri. Tangan dan kakinya dipaku, lambungnya ditombak, darah menetes, membasahi bumi ini. Dan inilah Yesus, Yesus sudah kerjakan. Kalau kita punya iman, darah Yesus sembuhkan kita. Kalau kita punya iman, darah Yesus tolong kita. Amin. Kalau kita punya iman, Yesus akan menolong keluarga kita. Dalam nama Yesus, mari kita nikmati darah Yesus yang suci dan murni itu. Makasih Tuhan makasih Tuhan. Makasih Tuhan, haleluya, haleluya. Makasih buat tubuhmu, makasih buat darahmu Tuhan. Terima kasih. Ada kuasa dalam darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sehingga kami boleh ada pada minggu yang pertama di akhir tahun 2021 ini. Kami sudah melewati masalah lewat masalah, persoalan lewat persoalan. Di tengah-tengah masa pandemi sekalipun, tapi tangan-Mu terulur memegang kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan kami akan simpan firman-Mu dalam hati kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk, mari kolektan maju ke depan. Sambil saya umumkan, ini ada 4 macam kupon ya. Jadi di situ ada jam-jamnya ya. Jadi tanggal 16 itu perayaan Natal yang pertama itu jam 4 ya, sesuai dengan warnanya ada. Ya. Perayaan Natal yang kedua jam 6. Kemudian sesi 3 tanggal 17 jam 4 dan jam 6. Jadi ini dibagi untuk bisa mengatur kursi. Ya. Karena kita masih masa pandemi. Kalau saudara sudah lihat jam yang ada ini dan ternyata enggak cocok ya, waktu pulang bisa minta ganti.
Ya, karena kami akan mengatur kursi sejumlah kartu yang ada tapi maksimal ya. Maksimal itu biasanya di bawah tuh 140, di atas tuh mungkin 40. Itu sudah maksimal. Jadi 160 lah. Ya, itu sudah maksimal. Biasanya kita kalau Natal 1.800 ya. 2 kali ibadah 400 ya, tapi sekarang enggak bisa. Jadi kalau saudara lihat tadi, oh ini saya warnanya, tanggalnya enggak cocok. Oh suami saya belum ambil, bisa minta untuk suami, bisa minta untuk istri. Ya, cuma maaf 12 tahun ke bawah hati-hati ya, karena kita masih masa pandemi ya. Nah, kita berdoa nanti supaya sekolah minggu ya, karena masih ada PPKM dan kemudian itu nanti kita bikin sebelum Paskah saja ya, supaya betul-betul aman. Jadi kalau saudara ingin ganti bisa minta ke di belakang sana ya. Mari kolektan bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman-Mu, kami akan memberikan persembahan. Persembahan yang pertama untuk rumah Tuhan, untuk kas gereja. Persembahan yang kedua untuk hamba Tuhan yang sudah melayani kami. Kami berikan dengan kemampuan dan keterbatasan kami, istimewa buat hamba-Mu yang sudah melayani kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah kita, dan kalau saudara mau ganti jamnya bisa. Nanti untuk Natal, untuk candlelight service atau Natal pasang lilin itu tanggal 24 satu sesi, 25 2 sesi. Itu nanti dibagi minggu depan ya, waktu saudara datang akan dibagi. Jadi ini untuk tanggal 16 17. Mau diganti silakan, mau tambah, oh saya mau suami saya belum, istri saya belum ya. Tapi yang anggota gereja kita ya, atau kebetulan keponakan kita pas dia libur, boleh saudara minta, tapi jangan terlalu banyak karena kita sudah akan mengatur 4 sesi saja ya. Tuhan menolong memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini, nanti pendeta Rofi Soriton akan mendoakan berkat buat saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Jangan Tuhan. sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakarlah hidupku selama aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Kembali kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Waktu dan kesempatan kami ada sampai pagi ini. Ibadah kami telah memberkati kami. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah datang, berbagai persoalan hidup, apapun yang mereka hadapi, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang dalam kekurangan Engkau berkati, masalah dalam pekerjaan Engkau berikan jalan keluar yang terbaik. Pekerjaan Tuhan di tempat ini maju dan banyak jiwa dimenangkan. Kami berdoa buat Om Denny dan Tante, anak-anak, mantu, cucu semua. Diberkati, diberi kekuatan, kesehatan, disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau pulang, sertai di perjalanan, tibahkan di rumah dengan selamat. Kembali kami memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing, membawa berkat daripada Allah Bapa,
cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghentaran dari kuat kuasa Roh Kudus tinggal dan diam bersama dengan kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.